Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube channel Januar Adnan. Oke, jadi di kesempatan kali ini kita kolaborasi lagi dengan Alina Swim School. Tentunya untuk memberikan konten-konten seputar edukasi tentang belajar berenang ya. Oke, jadi sedikit cerita, beberapa hari yang lalu itu ada salah seorang temanku, ya teman pelatih juga, itu tanya, "Mas, gimana caranya melatih dari yang siswa pemula?" Jadi siswa pemula yang sudah bisa berenang untuk lanjut ke renang kompetisi. Nah, dia itu bingung harus mulai dari mana. Nah, jadi hari ini kita akan bahas tuntas semua harus mulai dari mana ketika kita memiliki seorang siswa atau seorang murid yang sudah bisa berenang ingin melanjutkan ke renang kompetisi. Oke, jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke topik pembahasan kita kali ini. Oke, buat teman-teman semua disclaimer dulu. Metode dan urutan latihan renang kompetisi yang saya sampaikan dalam materi ini bukan merupakan standar baku yang wajib diikuti oleh setiap pelatih atau atlet. Ya, silakan digarisbawahi, bukan standar baku yang wajib diikuti. Urutan ini disusun berdasarkan pengalaman pribadi, pengamatan lapangan, dan penyesuaian terhadap kebutuhan atlet yang berbeda-beda. Setiap pelatih atau program latihan memiliki pendekatan yang unik sesuai dengan kondisi fisik, psikologi, dan level kemampuan atlet. Oleh karena itu, materi ini bersifat fleksibel dan terbuka untuk disesuaikan. Sangat disarankan untuk mengadaptasi atau mengkombinasi metode ini dengan prinsip-prinsip latihan yang sesuai dengan kaidah keilmuan dan kebutuhan masing-masing individu. Oke, jadi buat teman-teman para pelatih yang punya anak didik yang sudah menyelesaikan tahap belajar renang pemula dan ingin naik ke level kompetisi, video ini wajib kalian tonton sampai selesai. Saya sudah merangkum 3 poin penting yang bisa langsung kalian terapkan sebagai dasar latihan menuju jenjang atlet profesional. Poin yang pertama yaitu latih semua gaya. Mulailah membiasakan anak untuk mengenal dan melatih semua gaya renang. Mulai dari gaya dada, gaya bebas, gaya kupu, dan gaya punggung. Kenapa ini penting? Karena di dunia kompetisi, penguasaan keempat gaya akan membuka peluang mereka untuk ikut lebih banyak nomor perlombaan, termasuk nomor kombinasi seperti gaya ganti atau estafet. Poin yang kedua yaitu latihan dasar gaya bebas dengan teknik yang benar. Fokuskan pada teknik dasar gaya bebas yang baik dari posisi badan, gerakan tangan, gerakan kaki, hingga pernafasan. Gaya bebas adalah gaya tercepat dan paling sering digunakan dalam latihan endurance atau daya tahan. Jadi kalau tekniknya sudah kuat dari awal, progres latihannya bakal jauh lebih efektif. Kemudian poin yang ketiga yaitu latihan daya tahan atau latihan endurance. Latihan endurance ini sangat penting dalam renang kompetisi. Atlet yang memiliki daya tahan baik akan lebih konsisten dari awal hingga akhir perlombaan. Bisa dimulai dengan renang jarak menengah ke panjang secara bertahap, sambil memantau teknik dan efisiensinya. Jadi intinya, sebelum masuk program intensif kompetisi, pastikan anak didik kalian sudah menguasai teknik dasar semua gaya dan memiliki daya tahan yang cukup. Ini akan jadi fondasi kuat untuk langkah selanjutnya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke latihan pertama, yaitu drill kaki gaya bebas. Jadi drill kaki gaya bebas ini bentuknya sangat bermacam-macam. Drill kaki ini sangat penting untuk menunjang teknik yang lainnya. Jadi sebelum masuk ke teknik selanjutnya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menguatkan kaki gaya bebas terlebih dahulu untuk anak-anak kita. Kita berikan drill ini setiap hari di awal sesi latihan atau setelah sesi warm up. Untuk contoh setnya bisa kita berikan seperti 20 x 25, 10 x 50 atau 10 x 100 meter dengan istirahat 10-15 detik setiap repetisi, atau bisa kita gunakan interval sesuai dengan kemampuan atlet masing-masing. Kemudian untuk teknik selanjutnya kita bisa mulai dengan latihan kaki tanpa alat. Contohnya, kita bisa berikan kaki bebas dengan kombinasi tangan gaya dada. Teknisnya adalah gerakan kaki menggunakan tempo 6 pukulan kaki, dilanjutkan dengan satu tarikan tangan gaya dada, atau bisa kita kombinasikan dengan gerakan tangan kupu dan sebagainya.
Oke, sekarang kita masuk di teknik side kick drill atau tendangan kaki menyamping. Pada prinsipnya, side kick drill ini sama dengan kaki gaya bebas pada umumnya. Hanya saja gerakan ini dilakukan dengan posisi badan miring atau menyamping. Gerakan ini dilakukan dengan memiringkan badan sampai posisi 180 derajat atau hingga bahu terlihat di permukaan air. Drill ini berfungsi untuk melatih keseimbangan dan posisi tubuh, memperkuat tendangan kaki, mengajarkan rotasi tubuh yang benar, meningkatkan teknik pernafasan samping, serta membantu kontrol dan streamline tubuh di air. Berikan side kick drill ini minimal 400 meter setiap harinya untuk menunjang fungsi-fungsi tersebut. Untuk melakukan side kick drill, kita bisa juga menggunakan alat bantu seperti papan atau vinch pada pemula untuk mempermudah melakukan gerakan side kick drill ini. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada teknik selanjutnya, yaitu single arm drill. Single arm drill ini yaitu latihan teknik di mana hanya satu tangan yang digunakan untuk berenang gaya bebas, sementara tangan satunya diam, biasanya lurus ke depan atau di sisi tubuh. Cara melakukan single arm drill yaitu posisi awal mengambang seperti biasa, tubuh tetap streamline, kemudian tangan aktif melakukan gerakan gaya bebas lengkap. Catch, pull, recovery, catch. Tempel, tarik, angkat atau recovery, kemudian sentuh kembali. Posisi menarik tangan harus lurus sampai belakang. Ingat ya, harus lurus sampai sejajar dengan paha kaki. Kemudian tangan pasif bisa lurus di depan untuk membantu keseimbangan atau ditempelkan di sisi tubuh. Kaki tetap menendang floater kick seperti biasa dan usahakan kaki tetap aktif pada saat pengambilan nafas. Tujuan dari latihan ini yaitu memperbaiki teknik gerakan tangan secara fokus, melatih keseimbangan tubuh dan koordinasi dengan kaki, membantu perenang belajar rotasi tubuh yang benar. Cocok untuk memperbaiki asimetri gerakan atau kekuatan tangan yang tidak sinkron. Kalian bisa gunakan papan jika masih kesulitan menjaga keseimbangan dan lakukan bergantian kanan dan kiri. Kemudian fokus pada tarikan air yang maksimal dan siku tinggi saat recovery. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke teknik selanjutnya, yaitu teknik high elbow drill. Nah, jadi teknik yang satu ini bisa kita bilang cukup penting dan cukup sulit, apalagi untuk perenang pemula. Teknik high elbow drill ini bertujuan untuk meminimalisir wave atau gelombang dan memperhalus gerakan. Untuk masuk di tahap latihan drill ini, atlet kita harus benar-benar menguasai teknik side kick drill dan single arm drill. Untuk high elbow drill ini bermacam-macam. Yang pertama adalah high arm recovery. Posisikan badan seperti side kick drill, kemudian angkat tangan atau ayunkan 180 derajat ke depan dan kembalikan 180 derajat ke belakang dengan tempo 4 hitungan saat melakukan. Kita masuk ke high elbow drill. Ada dua tipe dalam high elbow drill yang perlu diketahui. Tipe yang pertama adalah angkat lengan 90 derajat, beri tempo 4 hitungan, kemudian tekuk siku 45 derajat, lalu dorong dan sentuh ujung jari, kemudian pull atau tarik sampai di sisi paha. Untuk tipe yang kedua adalah fingertip drag drill. Angkat siku sejajar dengan bahu, beri tempo 4 hitungan, angkat lengan 45 derajat di atas kepala, kemudian dorong ke depan dan sentuhkan pada ujung jari, lalu tarik sampai menyentuh sisi paha. Lakukan drill ini 1000 meter setiap hari untuk memperhalus gerakan atau rotasi pada gerakan renang gaya bebas. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada tahap akhir, yaitu renang gaya bebas dengan full stroke atau gerakan penuh.
Kita kombinasikan seluruh gerakan yang sudah kita latih pada perenang kita. Lakukan gerakan renang gaya bebas sesuai dengan drill yang sudah kita berikan, dan kita harus selalu kontrol penuh dalam setiap gerakan yang mereka lakukan. Setelah perenang kita rasa mampu untuk melakukan gerakan yang baik dan benar, langkah selanjutnya adalah memasukkan program-program daya tahan atau sets yang menunjang daya tahan untuk perenang kita. Gunakan alat bantu seperti fins, paddle, papan, snorkel, dan pull buoys pada setiap sesi latihan, guna melatih semua komponen mulai dari endurance, speed, dan power pada atlet kita. Dan jangan lupa tetap kontrol gerakan dan efisiensi pada saat sesi latihan. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video pembahasanku tentang bagaimana cara melatih perenang pemula untuk ke tahap renang kompetisi. Jika ada hal yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Silahkan like dan share jika dirasa video ini bermanfaat. Akhir kata, salam olahraga and see you in the next video. Bye bye.